Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem biaya standar. Tim pengajar dalam pembiayaan logistik ini yaitu Bu Ratna Ningsih dan saya sendiri, Mereka Primadian. Adapun pokok-pokok bahasan dari sistem biaya standar itu adalah konsep dasar sistem biaya standar. Yang kedua, prosedur penentuan biaya standar. Yang ketiga, analisis selisih biaya. Dan yang keempat, akuntansi biaya standar. Pada konsep biaya standar, kita akan membahas mengenai definisi biaya standar, manfaat sistem biaya standar, kelemahan biaya standar, dan pusat pertanggungjawaban. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu unit produk atau untuk membiayai aktivitas tertentu, dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu. Berikut merupakan manfaat-manfaat dari sistem biaya standar. Yang pertama, sistem biaya standar ini dirancang untuk pengendalian biaya. Yang kedua, sistem biaya standar ini merupakan alat yang penting untuk menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, sistem biaya standar ini bermanfaat untuk menyajikan analisis penyimpangan biaya standar dan biaya aktual. Yang keempat, sistem biaya standar ini memberikan pedoman pada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Namun, sistem biaya standar ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat meskipun telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, standar ini cenderung menjadi kaku ataupun fleksibel. Meskipun dalam jangka waktu pendek, keadaan produksi selalu mengalami perubahan, namun perubahan biaya standar jarang sekali dilakukan. Terdapat 4 pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan masukan, yaitu pusat pendapatan, pusat laba, serta pusat investasi. Dalam sistem biaya standar ini, kita akan memfokuskan kepada pusat biaya. Pusat biaya menurut sifatnya terbagi dua, yaitu Engineer Expense Center dan Discretionary Expense Center. Engineer Expense Center adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya merupakan engineered expense. Engineered expense, yaitu biaya yang masukan dan keluarannya, mempunyai hubungan yang erat dan nyata, contohnya departemen produksi. Sedangkan discretionary expense, sebagian besar biayanya merupakan discretionary expense yang tidak mempunyai hubungan yang erat dan nyata, contohnya departemen pembantu. Selanjutnya, masuk ke prosedur penentuan biaya standar. Dalam prosedur penentuan biaya standar ini, kita akan membahas biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, biaya overhead pabrik standar, serta jenis standar biaya. Pertama, biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar ini terdiri atas kuantitas standar. Kuantitas standar dapat ditentukan dengan menggunakan A. Penyelidikan teknis, B. Analisis catatan masa lalu. Yang kedua, harga standar. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa A. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, B. Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar, C. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Harga standar bahan baku ini digunakan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian dan mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Selanjutnya, mengenai biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar ini terdiri atas jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Syarat berlakunya jam tenaga kerja standar adalah yang pertama, tata letak pabrik atau plan layout yang efisien dengan peralatan yang modern,
sehingga dapat dilakukan produksi yang maksimum dengan biaya yang minimum. Yang kedua, pengembangan staf perencanaan produksi, routing, scheduling, dispatching, agar supaya aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan kesimpang siuran. Yang ketiga, pembelian biaya bahan baku direncanakan dengan baik sehingga tersedia saat dibutuhkan untuk produksi. Yang keempat, standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga proses produksi dapat dilaksanakan di bawah kondisi yang paling baik. Jam tenaga kerja standar ini dapat ditentukan dengan cara, yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, membuat test run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar, yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Selanjutnya kita membahas mengenai tarif upah standar. Tarif upah standar ini dapat ditentukan atas dasar, yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan, yang kedua, data upah masa lalu, yang ketiga, perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya overhead pabrik standar. Manfaat utama dari tarif overhead standar meliputi untuk menentukan harga pokok produksi dan perencanaan. Yang kedua, untuk pengendalian biaya. Dalam pengendalian biaya, biaya overhead pabrik ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Lalu, diperlukan anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa range kapasitas. Jenis standar. Jenis standar ini ada 4, yaitu standar teoritis, rata-rata biaya waktu yang lalu, standar normal, serta pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar teoritis ini adalah standar dengan tingkat paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Standar tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, namun sulit untuk dicapai. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Standar yang menghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau mengandung biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya standar. Yang ketiga, standar normal. Standar yang didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi kondisi ekonomi dan aktivitas yang normal. Lalu, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar yang didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Lalu selanjutnya kita masuk pada subpokok analisis selisih biaya produksi langsung. Terdapat 3 analisis selisih biaya, yaitu model 1 selisih, model 2 selisih, dan model 3 selisih. Berikut merupakan rumus dari model 1 selisih, yaitu selisih total sama dengan perkalian dari harga standar dikali dengan kuantitas standar, dikurang dengan harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Lalu model 2 selisih, terdapat 2 selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Dan model 3 selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas atau efisiensi, dan selisih harga atau kuantitas. Dalam model 3 selisih, rumus perhitungan 3 selisih di atas tergantung dari jenis hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya. Yang pertama, harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya,
namun kuantitas standar lebih rendah kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sub pokok analisis selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Lanjut ke akuntansi biaya standar. Terdapat dua metode dalam akuntansi biaya standar, yaitu metode tunggal dan metode ganda. Pada metode tunggal, rekening barang dalam proses didebit dan dikredit angka tunggal, yaitu angka standar. Penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dicatat dalam rekening selisih pada saat terjadinya, sehingga setiap saat manajemen dapat mengetahui besarnya penyimpangan yang terjadi. Sedangkan pada metode ganda, rekening barang dalam proses dicatat angka ganda. Sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Penyimpangan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Pada akuntansi biaya metode tunggal dapat dijelaskan dengan membagi ke dalam 3 bagian, yaitu pencatatan biaya bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja, dan pencatatan biaya overhead pabrik. Pada pencatatan biaya bahan baku, yaitu mencatat selisih harga bahan baku dicatat saat bahan baku tersebut dibeli. Yang kedua, mencatat selisih harga bahan baku yang dicatat pada saat harga bahan baku tersebut dipakai. Yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Lalu pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, pencatatan utang dan upah langsung. Yang kedua, pencatatan distribusi upah langsung. Dan yang ketiga, pencatatan pembayaran upah langsung. Selanjutnya, metode ganda. Karakteristik dari metode ganda adalah rekening biaya barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Selisih biaya yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi setelah harga pokok persediaan produk dalam proses tersebut ditentukan dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Yang ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap selisih-selisih tersebut memerlukan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening buku besar. Berikut merupakan aliran biaya standar ganda. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. Lalu, terakhir, mencatat selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Pokok selanjutnya adalah perbaikan terhadap standar. Standar harus diubah hanya bila kondisi yang mendasari penentuannya telah mengalami perubahan. Terdapat dua pendapat mengenai waktu perubahan standar. Standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu setelah diketahui bahwa standar tersebut keliru untuk ditetapkan. Yang kedua, jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi. Oleh karena itu, meskipun standar yang ditetapkan telah mengalami kekeliruan, perbaikan standar harus ditunda sampai akhir periode akuntansi. Nah, ini merupakan kapan harga standar itu harus dirubah. Yang pertama, standar harga bahan baku maupun standar tarif upah harus
bila terjadi perubahan yang penting pada harga pasar bahan baku dan tarif upah. Yang kedua, setiap sistem harga pokok standar harus ditinjau secara periodik, sehingga bisa dilakukan perbaikan jika standar tersebut ternyata keliru atau menjadi ketinggalan terhadap metode produksi. Yang ketiga, bagian akuntansi biaya harus selalu mengadakan penyesuaian dan perbaikan biaya standar agar standar tersebut tidak menyesatkan manajemen. Yang keempat, perubahan standar hendaknya diterapkan pada standar tertentu tanpa mengganggu sistem harga pokok standar secara keseluruhan. Dan selanjutnya nanti akan dibahas beberapa contoh soal. Sekian penjelasan singkat saya mengenai sistem biaya standar pada pertemuan kali ini.